Selamat pagi semuanya, dan ini adalah bab terakhir materi reaksi redoks. Di bab terakhir ini kita akan belajar mengenai menyeimbangkan reaksi redoks molekuler. Oleh saya Rahma Muyas Sarohnur, dan saya bisa dipanggil Muyas, dan halaman saya ada di unacademy.com/user/rahma.muyas. Definisi: suatu reaksi redoks molekuler itu adalah reaksi redoks di mana unsur-unsurnya dalam bentuk molekul, bukan ion seperti yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Nah, reaksi redoks molekuler ini lebih susah diseimbangkan. Kenapa begitu? Karena unsur yang tereduksi dan teroksidasi bercampur dengan yang tidak mengalami reduksi dan oksidasi. Untuk itu, solusinya yang pertama kita lakukan adalah menghapus sementara senyawa-senyawa yang tidak mengalami reduksi maupun oksidasi tersebut. Kemudian kita seimbangkan reaksi redoks yang dengan unsur dalam ion. Jadi unsur-unsur yang mengalami reduksi dan oksidasi kita seimbangkan dulu. Kalau udah seimbang, kita tambahkan kembali senyawa yang tidak mengalami reduksi maupun oksidasi tersebut. Nah, masalahnya itu kadang kita kesusahan menentukan mana reaksi yang perlu mana senyawa yang perlu kita hapuskan, ya kan? Tipsnya adalah kita eliminasi semua senyawa selain yang direduksi atau oksidasi. Untuk itu kita memang perlu mengetahui angka oksidasi tiap unsur di dalam reaksi tersebut. Oke, jadi manual ini caranya. Contoh yang pertama nih, Anda CuCl2 plus Ki menjadi CuI plus I2 plus KCl. Kita lihat angka oksidasi tiap unsur. Cu2 plus dia akan jadi Cu, ya kan? Maka dia mengalami reduksi. Cl min tetap Cl min dan K plus tetap K plus. Ini berarti mereka adalah ion pendamping. Jadi kita hapus sementara di dalam menyeimbangkan reaksi redoksnya. Kemudian kan I min menjadi I2, dari muatan 0 menjadi muatan min 1 menjadi 0, jadi dia mengalami oksidasi. Karena itu setelah kita hilangkan unsur yang tidak mengalami reduksi atau oksidasi, kita dapatkan reaksi redoksnya seperti ini. Cu2 plus ditambah I min menjadi Cu plus dan I2. Nah, setelah kita lakukan penyeimbangan reaksi redoks seperti sebelum-sebelumnya, kita dapatkan akhirnya begini, 2Cu2 plus ditambah 2 I min menjadi 2Cu plus ditambah I2. Untuk lebih jelasnya lagi, memang perlu kita itu melakukan pelatihan soal sebanyak-banyaknya. Tetap saya tekankan, selain belajar secara membaca dan mendengarkan seperti di Unacademy ini, tetap kita perlu untuk melakukan latihan soal sebanyak-banyaknya. Karena di dalam reaksi redoks yang molekuler itu diperlukan pengalaman yang banyak yang menentukan kita mudah atau sulitnya kita dalam menentukan senyawa mana yang perlu kita hapus, senyawa mana yang perlu kita pertahankan untuk kita seimbangkan di reaksi redoksnya itu diperlukan pengalaman yang banyak untuk biar lebih lancarnya. Karena itu tetap latihan soal sebanyak-banyaknya. Oke, lanjut aja kita ke contoh kedua. Di sini ada NaCl ditambah H2SO4 tambah MnO2 menjadi Na2SO4 ditambah MnCl2 tambah H2O tambah Cl2. Yang pertama solusinya untuk mendapatkan jawaban, yang pertama kita lakukan adalah tentukan unsur yang dihapus. Karena NaCl ini adalah ion sodium dan dia bersifat ion pendamping, maka dia dihapus. H2SO4 karena sulfat hanya ada di sebelah kanan ya, dia juga dihapus. H2SO4 dan Na2SO4-nya dihapus. MnO2, Mn ini dia tereduksi kan, dari awalnya dia plus 4 dia menjadi Mn plus 2. Dari MnO2 menjadi MnCl2 dia mengalami reduksi. Kemudian Cl2 di sini juga mengalami oksidasi. Dari awalnya dia Cl2 menjadi Cl, dia teroksidasi, yaitu Cl min menjadi Cl2. Oke, kita jawab. Kita tentukan dulu setengah reaksinya, yaitu kita dapat MnO2 ditambah menjadi Mn2 plus dan Cl min menjadi Cl2. Setelah diseimbangkan ya, kita dapatkan
karena di sebelah kanan nggak ada O-nya, jadi kita tambahkan 2 air. Karena ada 4H, kita tambahkan 4 ion hidrogen, karena muatannya sekarang 4 plus, sedangkan di kanan 2 plus, jadi kita tambahkan 2 elektron agar muatannya sama. Yang setengah reaksi yang pertama sudah seimbang ya, dan setengah reaksi yang kedua kini jumlah Cl-nya kan di sebelah kanan ada 2, maka di sebelah kiri kita tambahkan angka 2, dan biar muatannya sama, di sebelah kanan kita tambahkan 2 elektron. Setelah seimbang, kita tambahkan langsung keduanya. Jadi ada 2 Cl- ditambah MnO2 tambah 4H+, menjadi Cl2 plus Mn2 plus 2H2O. Kita tambahkan 2 Cl untuk membuat MnCl ya. Kita tambahkan 2 Cl di kanan dan di kiri. Di kanan menjadi MnCl2 dan di kiri menjadi ada 4 Cl-. Kita tambahkan 4 natrium untuk membuat NaCl. Di kiri kita tambahkan 4 Na, otomatis di kanan kita tambahkan 4 ion Na juga. Jadi ada 4 Na plus nih di kanan. Terakhir kita tambahkan 4 ion sulfat. Di sebelah kiri menjadi, kan ini ada 4H plus dan ada 4 Na plus, kita tambahkan 4 ion sulfat, maka dia menjadi 2H2SO4 dan 2 Na2SO4. Nah, itu tadi adalah cara bagaimana kita bisa menyelesaikan reaksi redoks yang molekuler. Jadi setelah kita seimbangkan reaksi redoksnya, kita perlu menambahkan ion-ion tertentu sesuai dengan ion yang ada di situ. Jadi perlu kita tambahkan Na untuk menjadi NaCl, perlu kita tambahkan ion sulfat, tadi perlu juga kita tambahkan ion ion Cl juga kita tambahkan untuk sehingga ion-ion dalam reaksi redoks itu balik lagi ke bentuk molekulnya. Mungkin itu yang membuat bukan mungkin ya, itulah yang membuat untuk khusus reaksi redoks itu paling penting adalah latihan soal sebanyak-banyaknya. Jadi kita bisa semakin lancar dalam mengerjakan reaksi redoks. Begitulah, sampai di sini aja untuk materi reaksi redoksnya. Terima kasih buat semuanya telah mendengarkan sampai di sini. Semoga ini semua bisa bermanfaat, bisa menambah pengetahuan teman-teman dalam mengerjakan reaksi redoks dan bisa membantu dalam menghadapi SBMPTN. Saya doakan semoga lancar dan diterima di perguruan tinggi yang diinginkan. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya dan goodbye.